Nah, kita ngomongin otaknya aja ya. Jadi nanti kenapa kita pakai NLP dan cara apa yang kita pakai kan gitu. Jadi kalau orang depresi, kita konsep NLP aja. Orang depresi itu, ini seperti yang kita bahas kemarin ya. Ini masa sekarang, ini masa lalu, ini masa depan. Orang depresi itu selalu melihat ke sini, sering melihat ke sini. Sering melihat ke sini. Ya, dia membayangkan tentang kegagalannya, membayangkan terus itu jadi topik atau trending topik dalam pikirannya. Terus menerus seperti itu. Dan dia selalu melihat dirinya yang sekarang ini negatif. Selalu melihat dirinya yang sekarang itu negatif. Nah, terus masa depan ini buram. Gak bisa melihat masa depan. Ya. Ini karena apa? Karena ada pengecilan prefrontal cortex. Ada 3 bagian di depan situ yang mengecil, sehingga orang ini tidak bisa mengatur yang namanya otak emosi atau limbic system, ya, sehingga ketika dia sedih dia nggak bisa ngerem. Ketika dia menemukan suatu hal yang membuat dia stres, dia nggak bisa berpikir logis karena mengalami pengecilan di sini depan sini. Karena semakin lama karena nggak dipakai kan, semakin lama semakin kecil. Terus lagi otak yang berfungsi untuk mengingat atau perencana ingatan yang namanya hipokampus itu juga nggak terlalu banyak berfungsi, ya. Dan dia hanya melihat masa lalu terus, nih hipokampusnya. Lalu melihat masa lalu terus. Sehingga yang ada di dalam pikirannya, kalau misalkan itu adalah video yang diputar, adalah video yang negatif, 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 negatif. Selalu begitu, dan terkondisi begitu. Akhirnya melihat dirinya yang sekarang juga seperti itu. Terus menerus seperti itu. Nah, biasanya klien-klien dengan depresi itu sangat kental dengan delesi, terus apa lagi? Distorsi, terus apa lagi? Generalisasi. Ini khas sekali. Cara berpikirnya itu udah gak karu-karuan. Jadi sangat bias gitu loh. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Ya, apa yang kita bisa lakukan untuk membantu klien yang mengalami depresi? Kita bisa, pertama adalah bagaimana kita menerima dulu kondisinya itu kayak apa. Jangan kamu harus semangat gitu, enggak. Mengerti dulu, dia dirasa mengerti dulu. Terima aja kalau misalkan dia yang ngomong apa, terima aja. Itu membuat si klien depresi mengerti. Karena banyak klien depresi itu merasa begini, aku ini nggak bisa ngerasain seneng lagi, kamu mungkin nggak akan ngerti perasaanku kayak apa. Dulu aku juga kayak kamu, gitu. Jadi aku ini bukan cuman bersedih aja, tapi ini memang gangguan gitu. Jadi kalau kita mengerti itu sebagai suatu gangguan, maka dia akan lebih berusaha untuk mengerti kita. Terus yang kedua, dia mulai ya diajarkan untuk outcome, untuk goalmu apa gitu. Ya, outcome-mu apa? Yang jelas nanti ke depan itu kayak apa. Nah biasanya orang depresi itu sulit menemukan outcome-nya karena dia nggak ngerti lagi yang penting bagi dia apa. Biasanya kalau saya, ada orang yang paling dicintai dalam keluarganya, dia berubah untuk dia, gitu. Atau mimpi-mimpinya yang dulu, hilang itu ditumbuhkan lagi. Jadi gini prinsipnya, kalau misalkan dia depresinya karena UMPTN, kita harus ngerti maksud baiknya itu apa. Nah, berarti dia ingin berprestasi dong, pingin masa depannya cerah dengan apa yang dia harapkan dalam jalan itu. Misalkan dia UMPTN-nya, misalkan kedokteran gitu ya, kedokteran di UMPTN-nya. Berarti sebenarnya dia ingin jadi dokter dong. Ya, itu mimpinya, itu dream-nya itu. Yang sangat, di sini value-nya sangat tinggi. Sama orang yang kayak gagal polisi itu, di dalam dirinya itu masih ingin jadi polisi sebenarnya. Tapi karena nggak bisa dia depresi. Gitu. Nah, maka apa nih yang bisa membuatnya, apa sih maksud jadi polisi itu apa? Pesan baiknya apa? Jadi dokter itu pesan baiknya apa? Nah kita tangkap itu. Nah itu value yang akhirnya nanti bisa membuat dia berubah. Intinya outcome-nya harus ditentukan dulu. Yang ketiga adalah perasaan positif. Perasaan positif ini perlu dinaikin. Dengan cara apa? Sumber daya, state of mind, bisa berasal dari mana? Masa lalu ya, masa depan, ataupun orang lain. Jadi dia udah lupa perasaan positif itu seperti apa, maka dia diminta untuk membayangkan masa lalu ketika depresi belum terjadi. Momen-momen di mana dia senang, bahagia, dan seterusnya secara alami. Gitu. Nah dari situ dia suruh mengingat-ingat lagi. Memang agak susah, tapi pelan-pelan dia akan bisa mengingat kembali.
lalu di-amplify. Di-amplify berarti kita ngomongin tentang, kalau kita tahu modalitasnya, maka kita bisa mainin sub-modalitiesnya. Jadi sekarang warnanya apa, rasakan gitu. Sekarang warnanya apa, ukurannya kayak apa gitu kan. Ada di mana, siapa aja, wajahnya kayak apa. Dan pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk menggali submodalities, artinya meningkatkan modalitasnya, meningkatkan kualitas dari internal representation-nya. Bisa dipahami sampai sini ya? Ya, itu bisa nanti ketika dia sudah bisa mengakses ini, itu bisa di-amplify. Nah, karena dia nggak pernah jalan-jalan ke situ, ya kan? Ini kan berarti kita ngantarnya setengah mati kan? Sabar aja di situ. Sampai dia menemukan, oh iya. Kalau kita menemukan ada topik yang membuat dia itu bersemangat, bisa di-amplify di situ. Bisa dikuatin di situ. Karena apa? Tujuan kita tuh state kok. State-nya ini kok. Biar nanti state-nya itu lebih baik. Ya. Terus setelah itu masa depan. Baru masa depan kita future pacing, kita minta dia membayangkan masa depan dan seterusnya. Nah, dari perjalanan kita untuk memperbaiki state ini, kita juga perlu berfokus pada bagaimana dia membuka kesadaran tentang pikirannya. Kalau dalam psikologi ada yang namanya cognitive behavior therapy ya, ada disputing, ada konfrontasi dan sebagainya. Kalau dalam NLP namanya metamodel. Ya, membuka kesadaran dia tentang apa yang dikatakannya. Misalkan kayak klien saya kemarin ngomong, saya ini nggak bisa apa-apa Pak Danang meskipun saya jurusan akuntansi, saya ini bodoh gitu. IP-mu berapa? Saya bilang gitu. IP saya 3,9, wah bodoh ya. Saya terus apa gitu. 39 katanya bodoh kan? Padahal dia kumlot lulusan tercepat gitu ya. Terus kita ngerti, oh dia ngomong seperti, oh 39 itu menurut kamu gimana? Bodoh atau enggak gitu. Ya kalau di kuliah sih saya bagus sih Pak Danang, tapi kalau saya sekarang ini saya nggak ngerti apa-apa untuk kerja. Oke. Ada nggak orang yang lulus kuliah terus nggak ngerti apa-apa? Ya banyak. Sedikit atau banyak? Ya banyak Pak Danang. Banyak atau semua? Kayaknya semua deh nggak ngerti apa-apa. Gitu. Ya, nggak ngerti apa-apa. Terus berarti apa itu istilahnya? Fresh graduate. Gitu. Kalau fresh graduate, itu perusahaan memang nyari atau enggak? Ya ada sih yang nyari Pak Danang. Gitu. Mereka mengerti nggak kalau ada orang fresh graduate itu nggak ngerti apa-apa? Iya Pak Danang. Gitu. Terus diapain? Kalau fresh graduate itu? Di training. Berarti kamu nanti masuk training dulu baru ngerti tuh dalam konteks pekerjaan itu. Iya. Nah, itu berarti kita memeta model pikiran klien ceritanya nggak ngerti apa yang dikatakan sendiri, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti artinya. Aku ini bodoh nggak bisa apa. Dia nggak ngerti itu. Nah, ketika kita tanya-tanya, dia memperluas kan pengertian tentang apa yang dikatakannya. Dan itu nggak cuma sekali. Karena state-nya kan belum berubah nih. Karena kondisi otaknya seperti ini. Itu terus digiring ke arah delesi, distorsi, generalisasi. Itu terus, makanya kalau terapi-terapi Milton Erickson itu fokusnya sama state. Ya, fokusnya sama state. Misalkan pasiennya pasiennya itu sulit sekali untuk diterapi ya. Terus si Milton Erickson datang ke rumah, loh ini kok ada pot bagus ini. Kok ada tanamannya gitu. Oh ternyata si pasien itu suka nanam bunga, nanam tanaman. Nah, akhirnya tugasnya apa? Nanam bunga doang. Sampai buahnya di kebun, lalu setelah itu diminta untuk ngasihkan ke orang-orang. Ya, dari situ ternyata state-nya itu semakin lama semakin baik. Nah, simple toh. Jadi fokusnya sini, semuanya akan terperbaiki. Tapi bagaimana seni menemukan sini, kita perlu mengerti orangnya kayak apa. Nah, nanti kita bisa ngomongin tentang perceptual position, kita ngomongin tentang anchoring, collapsing anchor dan sebagainya. Tapi ingat catatannya ya teman-teman, kita belajar NLP kemarin itu tidak harus secara mekanik seperti itu. Tidak harus secara Swiss dan sebagainya, enggak. Kita tahu konsepnya aja, apa yang terjadi di situ sih sebenarnya. Nanti kita bisa gunakan itu dengan hanya percakapan aja. Oke, sampai sini depresi clear ya?